Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Vera Asta, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Parepare. Saya berasal dari UPTD SD Negeri 44 Kota Parepare. Di sini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Pada praktek kerja ini, saya akan berperan sebagai supervisor dan Ibu Hamriani berperan sebagai coach serta Ibu Mahrani sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Vera. Bagaimana nih kabarnya Ibu Ani hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Ibu Vera sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik Bu Ani. Oh iya Ibu Ani, hari ini mau melakukan proses coaching dengan Bu Rani ya? Betul Ibu. Oke, sebelum proses coaching nih Bu Ani, ada sedikit yang perlu kita obrolin dulu nih. Boleh ya Bu Ani? Tentu saja boleh Bu Vera. Oke, nanti Ibu Ani dalam coaching ini akan berperan sebagai coach ya. Lalu Bu Rani nanti sebagai coachee. Nah, nanti saya akan ikut mengamati ya Bu Ani. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Ibu Ani itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee nanti. Nah, saya juga akan mendengarkan nih Bu Ani dan mengamati respon serta jawaban dari coachee. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Ani? Jangan sampai lupa ya Bu Ani ya. Nanti harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi Bu Ani, saya ada pertanyaan dulu nih. Boleh ya Bu Ani ya? Boleh Bu Vera. Oke. Nah, untuk pertama nih Bu Ani, kompetensi apa yang ingin Ibu Ani kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, terima kasih ya Bu Vera ya. Oke. Kalau tentang kompetensi yang insya Allah saya akan kembangkan ini, yang pertama Ya. adalah kehadiran penuh tentunya, ya, Oke. presence, kemudian mendengarkan secara aktif, Ya. kemudian selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, baik Bu Ani. Berarti Bu Ani ingin mengembangkan 3 kompetensi yang ada Bu Ani ya? Dari kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau di antara ketiganya ini Bu Ani, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu Ani kembangkan itu yang mana? Ya. Kalau secara spesifik ya Bu, sebenarnya saya ada 2 yang ingin saya kembangkan di sini. Yang Ya. pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bu. Oke, baik. Berarti yang lebih spesifiknya yang mau dikembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Bu Vera. Oke, kira-kira nih Bu Ani, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Ibu Ani? Ya, kalau indikator ketercapaian yang saya Ya. ingin lihat di sini Bu, saya ingin melihat apakah coach ini nanti bisa menemukan solusi dari Oke. permasalahan yang dia hadapi. Kemudian saya juga ingin melihat apakah coach ini memiliki rencana aksi untuk kedepannya nanti untuk Oke. apa yang akan dilakukan kedepannya seperti itu Bu. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coachee Ibu Rani ini sudah bisa menemukan solusinya sendiri dari masalah yang dihadapi. Dan coachee juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Bu Ani ya? Betul sekali Bu Vera. Oke, baik Bu. Baik Bu Ani, terima kasih untuk jawabannya. Nanti silahkan Ibu Ani melakukan proses coaching. Saya akan mengamati, lakukan dengan sebaik-baiknya. Setelah proses coaching nanti Bu Ani sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ani ya. Insya Allah Bu Vera. Oke, silakan Ibu Ani untuk melakukan proses coachingnya. Terima kasih Bu Vera. Iya, sama-sama Ibu Ani.
Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Ani. Alhamdulillah Bu ya, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini kayaknya Ibu tidak kelihatan bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kenapa nih? Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya saya ada masalah sih. Ya terkait pembelajaran di kelas saya, Bu. Oh ya, apakah hari ini Bu Rani ada waktu untuk kita sekedar berbincang-bincang lebih lanjut mengenai keluh kesah yang Ibu rasakan ini? Iya Bu, saya sangat berharap seperti itu Bu. Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini, belakangan ini tepatnya, sebenarnya saya sering sekali merasa tidak nyaman Bu. Pikiran saya sepertinya tidak bisa tenang begitu Bu. Jadi begitu ya Bu ya. Iya. Jadi mungkin ada yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Ibu. Tapi kira-kira dari pembicaraan kita nanti ini apa yang Ibu harapkan? Sebenarnya saya sangat berharap saya bisa mendapatkan ketenangan kembali Bu. Terutama setelah mungkin saya bisa menceritakan segala keluh kesah saya kepada orang lain, dan mungkin Ibulah yang bisa saya tempati untuk bercerita terkait persoalan saya ini Bu. Saya terharu sekali ya Bu ya. Baik Bu Rani, kira-kira masih ada hal lainkah yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini? Sebenarnya saya berharap mudah-mudahan saya bisa mendapatkan solusi sebenarnya Bu terhadap masalah saya ini. Oke baik Bu Rani ya. Jadi semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahan dari permasalahan Ibu ya. Tapi permasalahannya seperti apa ini Bu? Jadi bisa mungkin Ibu Rani ceritakan sedikit. Iya nih Bu Ani, sebenarnya terkait asesmen sih Bu, asesmen di kelas saya Bu. Iya. Bagaimana selama pembelajaran ini Ibu menerapkan asesmen di kelasnya? Kalau menurut saya Bu, sebenarnya ini tidak terlalu serius sih Bu. Iya. Karena selama ini saya menerapkan asesmen itu seperti biasanya Bu. Terus apakah lantas apakah yang sudah Ibu Rani terapkan selama ini yang belum berbuah baik atau bagaimana? Itu Bu, kemarin sebenarnya saya merasa sangat tidak enak Bu, karena pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya Bu. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Jadi bagaimana tanggapan Bu Rani ini terhadap respon pengawas tersebut? Sejujurnya pada waktu itu Bu, saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar saya sudah menggunakan sebenarnya berbagai sumber. Iya. Saya bahkan biasa menggunakan buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya Bu. Bagi saya itu sebenarnya yang penting mengacu pada kurikulum Bu. Jadi ketika saya menyampaikan seperti itu lagi-lagi sepertinya beliau kurang berkenan Bu. Oh ya begitu ya masalahnya ya Bu Rani ya. Berarti selama ini Bu Rani sebenarnya sudah menggunakan buku teks ya. Ada juga berbagai buku referensi dari perpustakaan. Ya. Kira-kira selama ini apa saja sih yang Ibu lakukan dalam kegiatan dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, bahwa saya menggunakan berbagai sumber sebenarnya dari perpustakaan, bahkan buku-buku dari perpustakaan. Kemudian saya biasanya Bu menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif Bu. Dan menurut saya itu menyenangkan buat murid-murid saya Bu. Saya juga sering menggunakan media pembelajaran yang saya dapatkan sesuai materi pembelajaran saya di kelas Bu. Wah bagus sekali ya Bu ya. Jadi Ibu sudah menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Kemudian Ibu juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Selain itu Ibu juga menggunakan berbagai media ya. Tapi tadi lagi-lagi Pak Pengawas mengkritik karena Ibu tidak menggunakan
menggunakan buku teks. Jadi kira-kira mengapa sih Ibu Guru tidak menggunakan buku teks? Karena menurut saya tuh Bu, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup memudahkan saya sebenarnya dengan murid-murid saya Bu. Murid-murid saya juga itu selama ini saya melihat mereka itu sudah luar biasa termotivasi Bu, dan sejauh ini juga masih mengacu pada kurikulum. Jadi menurut saya tidak ada yang salah sebenarnya Bu terhadap apa yang sudah saya lakukan selama ini. Iya, berarti itu sudah bagus ya sebenarnya Bu ya. Iya Bu. Jadi sudah tentunya tetap mengacu pada kurikulum ya. Kemudian soal output atau hasil ini ya. Jadi menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Bu Rani mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui nih ya Bu Rani ya, bahwa karakter dan profil belajar murid itu sangat beragam dan cara belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya betul sekali sih Bu. Iya. Kenapa saya tidak kepikiran sampai ke sana ya Bu? Iya. Dan memang sih selama ini menurut saya masih ada beberapa murid sebenarnya yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal Bu. Nah, itulah mungkin pentingnya buku teks sebagai sumber belajar juga ya Bu ya. Jadi mungkin itu sebenarnya adalah harapan dari Pak Pengawas kemarin ya. Jadi supaya Ibu itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Iya betul Bu. Saya pikir ada benarnya juga sih Bu. Iya. Jadi setelah Ibu bercerita ini, bagaimana sih perasaannya Ibu lagi ini sekarang? Bagaimana kira-kira? Setelah bercerita tadi ya, mulai dari Pak Pengawas yang mengkritik, ya. Lega sih Bu, saya akhirnya menyadari ada kekeliruan sebenarnya dari saya sendiri. Kemudian kalau ditanya sekarang, alhamdulillah saya sudah merasa lumayan nyaman Bu. Iya. Tapi masih ada yang sedikit mengganjal sih Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga sebenarnya kepikiran terus Bu. Bahkan dirubah juga saya kepikiran terus dengan masalah ini Bu. Sehingga akibatnya pekerjaan saya yang lainnya itu jadinya terbengkalai Bu. Iya, betul ya Bu ya. Tadi Ibu bilang sudah merasa nyaman, tapi masih ada keresahan di dalam hati Ibu ya. Kira-kira apa nih yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah Bu dan tidak nyaman itu karena Pak Pengawas itu menyampaikan hal tersebut Bu kepada kepala sekolah. Iya, wah. Dan saya sebenarnya takut nantinya jika akhirnya ada masalah di kemudian hari, terutama dengan kepala sekolah Bu. Ya, jadi jika boleh saya menyimpulkan ini ya, Bu Rani ya. Jadi Ibu Rani sebenarnya merasa tidak nyaman saat supervisi itu karena Bu Rani tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, di mana pada saat ketika pengawas memperingatkan Ibu ternyata memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu pada akhirnya beliau menyampaikannya kepada kepala sekolah ya. Iya Bu, iya. Kira-kira yang saya pikirkan itu jangan sampai saya akan dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah. Wah, ya jadi kalau menurut saya ini Bu ya, jadi untuk masalah Ibu Rani ini, Ibu Rani harus bisa merefleksi diri dan mempersiapkan diri ya. Jadi nanti misalnya Ibu dipanggil atau ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi, dan saya yakin pasti beliau juga nantinya akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu Rani lagi dalam mengajar. Iya Bu, mudah-mudahan ya Bu. Ya, amin ya Bu ya. Terus selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Ibu selanjutnya ke depan? Sepertinya saya berniat untuk menemui beliau Bu, dan membicarakan hal ini. Saya sih berharap mudah-mudahan beliau bisa memberikan saya solusi. Ya, itu sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu ya. Jadi mungkin Ibu sebaiknya memang harus menemui beliau terlebih dahulu ya. Terus kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Masih ada Bu. Sepertinya saya berencana untuk menemui pengawas juga Bu. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau
jika mungkin pada saat itu ada yang menyinggung perasaan beliau. Iya, betul. Iya, kemudian terkait proses belajar mengajar saya, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Iya. Di samping juga meminta saran kepada pengawas, Bu, mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar dengan lebih baik lagi ke depannya. Masya Allah ya. Berarti itu adalah rencana Ibu ke depannya menemui kepala sekolah dan menemui Ya, pengawas betul, ya. Bu. Ya, terus bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Insya Allah, Bu, setelah ini saya akan mulai untuk menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Iya. Kemudian sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan itu insya Allah akan tetap saya gunakan, Bu. Karena saya merasa siswa itu, murid-murid saya itu sudah merasa sangat nyaman, kemudian juga termotivasi dengan cara yang sudah saya lakukan terlebih dahulu itu, Bu. Saya merasa bahwa apa yang telah saya lakukan itu sudah semakin mengakomodir kebutuhan belajar murid saya, Bu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu Rani ya. Iya, Bu. Sudah mendapatkan langkah penyelesaian ini, kemudian sangat bagus dan saya setuju dengan Ibu Rani. Wah, alhamdulillah, syukurlah, Bu. Saya jujur sekarang luar biasa merasa lebih lega. Masya Allah. Karena jujur sebenarnya tadi itu saya merasa takut sebenarnya, Bu, untuk mengambil solusi. Iya. Jangan-jangan saya bisa jadinya bermasalah dengan atasan saya sebenarnya, Bu. Saya takutnya nanti malah tambah lebar ini persoalan, padahal sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi sekarang saya sudah merasa lebih nyaman, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Bu Rani sudah merasa lega ya. Iya, Bu. Sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu tadi. Terus dari yang sudah Ibu Rani rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu akan lakukan dalam melanjutkan rencana ini? Mungkin ada batasan deadline-nya atau bagaimana? Iya, Bu, mengenai hal ini insya Allah secepatnya saya akan eksekusi, Bu. Iya. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar itu saya akan mengacu benar-benar pada kurikulum, kemudian mematuhi peraturan-peraturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Bu. Iya. Secepatnya juga saya akan bertemu dengan kepala sekolah. Bahkan insya Allah besok, Bu, atau lusa saya akan menemui pengawas juga, Bu, insya Allah. Masya Allah sekali Bu Rani ya. Jadi untuk kedepannya dalam proses kegiatan belajar mengajar, Ibu Rani akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, terutama dalam penggunaan dan pengenalan buku teks kepada anak-anak ya. Jadi bukan hanya menggunakan metode yang bervariatif, jadi buku teks yang ada di lemari bahkan yang ada di meja itu bisa jadi bermanfaat untuk mereka ya ke depannya ya Bu ya. Terus selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu Rani butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu ini? Ini juga sebenarnya yang masih dalam pikiran saya sih, Bu, tapi kedepannya itu sepertinya saya harus lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman atau rekan guru yang lainnya. Yeah. Kemudian dengan begitu saya berharap kami bisa sama-sama saling sharing, Bu. Kemudian bisa mungkin saling mengingatkan. Masya Allah, ini ide yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Jadi saling sharing dan saling mengingatkan. Jadi semoga semuanya ini dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, dan tentunya bersemangat kembali. Ya Bu, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu dengan harapan-harapan Ibu. Terima kasih juga atas waktu luangnya Ibu, sehingga saya alhamdulillah luar biasa lebih lega dan enakan, Bu. Iya, Bu. Doakan saya, Bu, mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang bisa memberikan teladan kepada murid-murid saya, Bu, dan juga mungkin bisa bermanfaat buat rekan-rekan guru yang lainnya, Bu. Amin ya robbal alamin. Sama-sama ya Bu ya. Jadi mohon maaf nih, Bu. Iya. Mohon maaf sekali. Kebetulan saya ada janji, Bu, dengan orang tua wali murid. Iya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas
upacara hari Senin besok, Bu. Oh iya, Masya Allah. Silakan Bu Irani, silakan, terima silakan. kasih, Bu. Iya. Oke, Ibu Ani, tadi sudah selesai melaksanakan coaching dengan Ibu Rani ya. Apakah berjalan dengan lancar Ibu Ani proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar dan baik. Oke, setelah melakukan observasi coaching tadi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan dulu nih Bu Ani. Siap-siap juga. Oke, nah pertanyaan pertama nih, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian diinginkan oleh Ibu Ani? Yang juga terima kasih. Jadi tadi selama coaching itu saya alhamdulillah sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta, yakni dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Kemudian saya juga alhamdulillah bisa menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu. Berdasarkan penjelasan dari Ibu Ani tadi, Ibu Ani itu sudah berhasil loh melakukan coaching dengan alur tirta. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya amati ya, Bu Ani ya. Ada beberapa catatan dari saya ini, Bu Ani. Bu Ani tadi itu sudah berhasil benar menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu pertama menanyakan tujuan pada coach atau Ibu Rani, lalu mengidentifikasi permasalahan dan masalah yang dihadapi si coach untuk berpikir dan membuat rencana aksi. Dan juga Ibu Ani tadi sudah berhasil mengarahkan si coach ini agar rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik. Nah, catatan saya juga tadi Ibu Ani, saya itu mendengar percakapan Ibu Ani dengan Ibu Rani sebagai coach itu sudah fokus, sudah hadir penuh Ibu Ani. Itu sudah mendengarkan aktif, dan menurut saya Ibu Ani juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coach. Nah, di sini ke depannya nih Bu Ani, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Ani ke depannya setelah melakukan proses coaching hari ini? Saya rasa untuk kedepannya supaya lebih baik dan lebih mantap lagi, Bu, saya akan latihan terus-menerus ya dalam menerapkan alur tirta ini. Mungkin juga saya akan mencari literatur atau referensi lain dari berbagai media sosial tentunya, atau dari media internet, supaya bisa lebih mantap lagi dalam menerapkan alur tirta ini dalam coaching. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Ani ya. Jadi Bu Ani ke depannya ini ingin berlatih terus-menerus untuk menggunakan teknik coaching dengan alur tirta ini ya. Semoga ke depannya lebih sukses ya Ibu Ani untuk bisa melakukan coaching dengan alur tirta ini. Terima kasih ya untuk hari ini Ibu Ani sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri pembicaraan kita hari ini. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Salam bahagia, salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.